Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mencoba menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kerangka berpikir juga bisa dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep atau juga proposisi yang digunakan untuk bisa memudahkan seorang peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Nama saya Delvi Pangastika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kerangka berpikir. Yang pertama, harus mempunyai variabel yang lebih detail. Nah, yang kedua, mempunyai buku-buku hasil penelitian. Nah, yang ketiga, mempunyai deskripsi teori dan hasil penelitian. Dan keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Dan yang terakhir, sintesa kesimpulan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai narasi kerangka berpikir dalam penelitian yang saya ambil, yakni sebagai berikut. Belajar merupakan suatu perilaku. Ketika seseorang belajar, maka responnya menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Apabila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Adapun tingkat kualitas suatu bangsa dilihat dari kondisi pendidikannya. Pendidikan selalu berkaitan dengan kegiatan belajar. Adapun kegiatan belajar selalu berkaitan dengan kegiatan membaca. Karena dengan membaca, seseorang akan bertambah pengetahuannya, terjaga sikapnya, serta mempunyai keterampilan. Gerakan literasi merupakan suatu gerakan dalam mencerdaskan seluruh masyarakat dengan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan melalui tiga ranah kelompok kerja, yaitu keluarga, masyarakat, serta sekolah. Pelaksanaan gerakan literasi ini berpengaruh dalam meningkatkan minat baca anak usia dini. Adapun minat baca bisa dipengaruhi melalui kondisi fisik, pembelajaran yang menyenangkan, status emosional, lingkungan sosial, serta kesadaran manfaat membaca serta kuantitas sumber bacaan. Jadi, sebuah penerapan pendidikan literasi anak usia dini ini dapat meningkatkan minat baca pada anak usia dini pula. Untuk kerangka berpikir dari judul yang kemarin saya ambil, yaitu di mana tujuan kemampuan berbicara pada anak adalah untuk meyakinkan pendengar, menghendaki tindakan, memberitahukan dan menyenangkan pendengar. Selain itu juga kemampuan berbicara yang dimiliki anak dapat menghendaki reaksi fisik atau tindakan pendengar. Nah, bagi anak usia dini, tipe perkembangan kemampuan berbicara terdiri dari dua tipe, yaitu egocentric speech and socialist speech. Sedangkan faktornya ada tiga, yaitu faktor biologis, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Nah, untuk media pop-up book sendiri itu merupakan salah satu alternatif media pembelajaran anak yang dengan potensi yang dimilikinya dapat menarik perhatian anak dengan menampilkan suatu bentuk 3 dimensi dan bersifat interaktif. Dapat memberikan konsep-konsep sesuai dengan tema pada anak usia dini dengan cara yang berbeda. Nah, disertai dengan cerita yang menarik, yang dekat dengan lingkungan anak. Seperti contohnya adalah mengajak anak untuk berpartisipasi dalam memberikan mereka pertanyaan berkaitan dengan pengenalan huruf, pelafalan bahasa yang telah disampaikan melalui gambar dengan media pop-up book. Nah, penggunaan ilustrasi, warna dan tipografi disesuaikan dengan kesukaan anak sehingga anak merasa lebih akrab dengan gambar-gambar benda 3 dimensi yang telah dibuat. Nah, media pop-up book lebih cenderung pada pembuatan bentuk dari kertas yang dapat membuat gambar tampak secara lebih berbeda, baik dari perspektif atau dimensi, perubahan bentuk hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin. Terima kasih.
selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka berpikir judul proposal saya. Penggunaan metode bermain peran di TK Nur Taqwa digunakan untuk membantu guru dan anak melakukan pembelajaran dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Bermain peran membantu anak dalam proses kecerdasan bahasa. Berikut merupakan alur kerangka berpikir dan teori yang ditetapkan oleh peneliti. Di sini ada kerangka berpikir atau bagan. Yang pertama ada metode bermain peran, dan yang di sampingnya itu ada pengaruh film Nusa dan Rara dan kendalanya seperti apa, lalu akan membentuk perilaku akhlak karimah. Oke. Bermain peran dengan meniru menonton film Nusa dan Rara merupakan media yang diberikan untuk pengaruh bahasa dan perilaku akhlak karimah dalam proses pembelajaran. Dari skema yang tadi saya jelaskan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh serta kendala yang dihadapi anak dalam metode bermain peran. Tentunya metode ini dapat berpengaruh dalam membentuk perilaku akhlak karimah pada anak usia dini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indah Mirnawati, NIM 11720000029. Di sini saya akan menjelaskan narasi kerangka berpikir sesuai judul penelitian yang saya ambil. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun, yaitu dengan memberikan stimulasi agar perkembangan dan pertumbuhan anak dapat berjalan optimal. Anak perlu mendapatkan stimulasi yang tepat agar seluruh aspek perkembangannya dapat berkembang optimal, baik aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, moral agama maupun aspek sosial emosionalnya. Kelima aspek perkembangan tersebut dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam membantu seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Pengembangan kemampuan bahasa meliputi 4 aspek, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan kemampuan membaca, sebab membaca merupakan suatu hal yang penting namun sulit untuk dilakukan oleh anak. Kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini, khususnya anak TK, adalah difokuskan pada bagaimana anak dapat membaca gambar, mengenal bentuk, dan bunyi huruf alfabet, dapat menghubungkan gambar dengan kata yang melambangkannya, serta bagaimana anak dapat menyusun huruf menjadi kata yang memiliki arti atau makna. Oleh karena itu, metode bermain merupakan salah satu metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan, terutama dengan metode permainan kartu huruf. Metode permainan kartu huruf ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tema yang ada. Misalnya tema diri sendiri dan lingkunganku. Permainan dengan kartu huruf ini dimulai dengan cara guru menunjukkannya dengan mengenalkan gambar dan menunjukkan macam-macam huruf abjad yang ada pada kartu. Selanjutnya, guru melakukan tanya jawab tentang huruf-huruf tersebut dan memperkenalkan huruf vokal dan konsonan. Anak melompat pada huruf-huruf vokal sehingga sampai di ujung lompatan, anak mengambil salah satu huruf dan menyebutkan bunyi huruf yang diambilnya. Kemudian dimasukkannya kembali pada wadah berdasarkan kelompoknya, yaitu vokal atau konsonan. Pengembangan permainan ini yaitu setelah anak bisa mengelompokkan huruf vokal dan konsonan, anak melompat ke huruf sesuai dengan namanya dan mengucapkan nama huruf ketika melompat ke huruf-huruf tersebut. Selain itu, anak juga melakukan permainan mencari huruf untuk membentuk kata sederhana sesuai dengan gambar yang ditunjukkan guru, yaitu misalnya orang. Mungkin cukup sekian narasi kerangka berpikir sesuai judul penelitian yang saya ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isfi Nur Silviani akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir penelitian saya. Permasalahan yang menjadi
Jadi subjek penelitian saya adalah upaya meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia 5-6 tahun. Adapun tingkat pencapaian perkembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia 5-6 tahun menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu yang pertama ada mengenal agama yang dianut, kedua mengerjakan ibadah, yang ketiga berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan lain-lain. Yang keempat ada menjaga kebersihan lingkungan, yang kelima mengetahui hari besar agama, yang keenam menghormati dalam rangka toleransi agama orang lain. Metode bercerita merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan, informasi, atau sebuah dongeng belaka secara lisan atau tertulis. Penggunaan metode bercerita merupakan cara yang tepat bagi anak dalam menyampaikan pesan-pesan bernilai kebaikan untuk anak. Jika metode bercerita melalui kisah Nabi dan Rasul dapat menarik semangat belajar anak, maka perkembangan nilai agama dan moral bagi anak dapat berkembang dengan baik. Manfaat yang diperoleh bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi guru sebagai bahan refleksi dan tauladan. Pemilihan metode pembelajaran pada saat ini merupakan hal yang penting karena berpengaruh terhadap motivasi belajar anak, terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Pada proses pembelajaran, guru memegang peran utama, sehingga ia juga yang memilih dan menetapkan metode pembelajaran apa yang harus diberikan kepada anak dengan tujuan untuk tercapainya perkembangan anak sesuai dengan usianya. Pada penelitian ini, saya memilih metode bercerita melalui kisah Nabi dan Rasul. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa masih kurangnya hasil yang didapatkan pada diri anak selama penggunaan metode pembelajaran bercerita di Kober Nur Hasni. Metode bercerita melalui kisah Nabi dan Rasul ini pun selain diharapkan dapat meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral, juga sebagai pengetahuan dan menjadi teladan bagi anak, guru, dan seluruh elemen, karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pembelajaran bercerita kisah Nabi dan Rasul melalui dua media, yaitu media audio dan buku cerita. Untuk lebih detailnya, yaitu pada kondisi awal, guru belum menggunakan metode bercerita kisah Nabi dan Rasul, sehingga pada perkembangan nilai agama dan moral siswa kurang nampak. Kemudian diberi tindakan oleh guru menggunakan metode bercerita kisah Nabi dan Rasul pada siklus 1, yaitu melalui media pembelajaran audio, pada siklus 2 yaitu melalui media pembelajaran buku cerita. Kemudian pada kondisi akhir diduga melalui metode bercerita kisah Nabi dan Rasul dapat meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral anak pada usia 5-6 tahun di Kober Nur Hasni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Asmalasari NIM 036. Di sini saya akan memaparkan mengenai kerangka berpikir dari judul penelitian yang saya ajukan, yaitu meningkatkan kreativitas berbagai bentuk dengan menggunakan media plastisin pada anak kelompok B. Baik, selanjutnya adalah pemaparan mengenai kerangka berpikirnya.
Penggunaan media plastisine tepung sangat disukai anak-anak karena dengan bermain anak akan lebih senang dan mempunyai jiwa yang mandiri untuk melakukan kegiatan. Dengan adanya permainan plastisine tepung akan mengembangkan kreativitas terhadap anak usia dini dan juga memberi timbal balik yang baik untuk guru dan orang tua untuk menciptakan hal yang baru kepada anak. Perencanaan belajar yang dilakukan oleh guru akan memberikan manfaat apabila guru dapat menyiapkan dan memiliki sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan tujuan pembelajaran anak yang hendak dicapai. Anak menciptakan berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang akan dibuat anak menggunakan media plastisine tepung. Dalam hal ini, bermain plastisine tepung akan lebih menarik untuk meningkatkan kreativitas karena anak bisa bermain tanpa rasa bosan, sehingga tujuan dapat tercapai. Menggunakan media bermain plastisine tepung ini membantu anak dalam membuat berbagai bentuk, misalnya buah-buahan, bunga, hewan, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini adalah gambaran dari bagian kerangka berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulur Ajia Suherman akan menguraikan kerangka berpikir sesuai judul yang telah dibuat, yaitu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui penerapan metode talaki untuk anak usia dini kelompok B di RA An-Nur. Kemampuan membaca Al-Quran adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan seseorang dalam membaca Al-Quran secara yang ketika membacanya akan dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa atau orang tua harus mengenalkan Al-Quran sejak dini kepada anak. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam membaca Al-Quran, salah satunya yaitu metode talaki. Talaki adalah istilah yang digunakan untuk belajar membaca atau menghafal Al-Quran secara langsung atau face to face dengan seorang guru, baik sendiri maupun berkelompok. Pembelajaran dalam Al-Quran di RA An-Nur belum menggunakan metode talaki dan kemampuan anak dalam membaca Al-Quran belum tampak maksimal. Anak masih sulit untuk mengingat huruf hijaiyah secara baik dan benar. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih metode talaki dengan harapan setelah menerapkan metode ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam membaca Al-Quran dan anak dapat membacanya dengan fasih. Kelebihan dari metode talaki tidak hanya memperbaiki bacaan, akan tetapi dapat belajar menghafal bacaan Al-Quran. Terima kasih.